Tahukah Anda, ada beberapa benda sederhana di rumah yang ternyata sangat disukai malaikat pembawa rezeki. Benda-benda ini sering kita abaikan, padahal bisa menjadi magnet keberkahan dan pintu datangnya rezeki yang tidak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like, tuliskan komentar positif, dan subscribe channel ini. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan berbagai konten bermanfaat seputar rezeki dan keberkahan. Banyak orang sibuk mencari rezeki di luar rumah, padahal di dalam rumah kita sendiri ada benda-benda yang bisa menjadi sebab datangnya keberkahan. Dalam video ini, kita akan membahas 8 benda yang disukai malaikat pembawa rezeki. Pastikan Anda menonton sampai selesai, karena setiap poinnya memiliki makna yang sangat penting untuk kehidupan kita. 1. Sejadah bersih yang wangi. Sejadah adalah salah satu benda yang tidak hanya menjadi alas untuk salat, tetapi juga simbol dari kesucian hati pemilik rumah. Bayangkan ketika seseorang masuk rumah kita dan melihat sejadah terlipat rapi, bersih, dan harum. Itu menandakan bahwa rumah tersebut dihuni oleh orang-orang yang menjaga ibadahnya. Malaikat sangat menyukai rumah yang terjaga kebersihannya, apalagi jika ada sejadah yang digunakan untuk menghadap Allah. Sejadah yang harum dan terawat menjadi penanda bahwa pemiliknya mencintai ibadah. Rumah yang di dalamnya ada sejadah akan selalu dipenuhi doa, zikir, dan ketenangan. Malaikat rahmat pun senang mendatangi rumah tersebut karena mereka melihat penghuninya tidak lalai dari kewajiban. Bahkan, banyak ulama mengatakan bahwa rumah yang sering dipakai untuk salat akan bercahaya seperti bintang di langit. Karenanya, jangan biarkan sejadah kita kotor atau tergeletak sembarangan. Biasakan melipatnya dengan rapi, menyemprotkan wewangian yang halal, serta menempatkannya di tempat khusus. Ini bukan hanya soal kebersihan fisik, melainkan juga bentuk penghormatan kepada ibadah. Semakin sering rumah kita digunakan untuk salat, semakin betah malaikat pembawa rezeki singgah dan mendoakan keberkahan. 2. Al-Quran yang dibaca dan terawat. Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi sumber petunjuk hidup. Kehadiran Al-Quran di rumah bukan sekadar pajangan di lemari, melainkan cahaya yang mengusir kegelapan. Malaikat pembawa rezeki sangat menyukai rumah yang di dalamnya terdapat Al-Quran, apalagi jika kitab suci itu sering dibaca, disentuh dengan wudu, dan dirawat dengan penuh cinta. Rumah yang ada bacaan Al-Quran di dalamnya akan terasa berbeda. Hatinya tenang, lingkungannya damai, dan rezeki pun terasa lapang. Malaikat rahmat turun untuk menyertai pembacanya, mendengarkan setiap ayat yang dilantunkan, lalu mendoakan keberkahan bagi penghuni rumah. Bahkan, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa rumah yang jarang dibacakan Al-Quran bagaikan kuburan, sepi dari cahaya. Oleh karena itu, biasakanlah membaca Al-Quran walau hanya beberapa ayat setiap hari. Selain dibaca, jagalah juga fisiknya. Letakkan di tempat yang tinggi, jangan sampai berdebu, dan sesekali lap dengan kain bersih. Dengan begitu, kita tidak hanya mendapatkan pahala dari bacaan, tetapi juga menghadirkan suasana rumah yang dicintai malaikat pembawa rezeki. 3. Air bersih untuk wudhu. Air adalah anugerah Allah yang luar biasa. Rumah yang menyediakan air bersih, terutama untuk berwudu, adalah rumah yang diberkahi. Malaikat pembawa rezeki senang berada di rumah yang memudahkan penghuninya menjaga kesucian diri. Wudu bukan hanya menyucikan fisik, tetapi juga membersihkan hati dari dosa-dosa kecil. Air wudu di rumah bagaikan pintu cahaya yang membuka jalan keberkahan. Bayangkan betapa indahnya jika setiap kali azan berkumandang, penghuni rumah bisa langsung mengambil wudu tanpa kesulitan. Rumah itu akan dipenuhi ketenangan karena selalu ada kesegaran ibadah. Malaikat pun senang singgah,
Sebab di tempat itu banyak doa naik ke langit dalam keadaan suci. Menjaga air agar tetap bersih juga bagian dari ibadah. Jangan biarkan tempat penampungan berlumut atau keran bocor. Setiap tetes air yang digunakan untuk berwudu menjadi saksi ibadah kita. Semakin mudah seseorang menjaga kesucian di rumahnya, semakin besar pula peluang rezeki yang Allah limpahkan melalui doa dan keberkahan malaikat. 4. Tempat sampah yang tertutup. Mungkin terlihat sederhana, tapi tempat sampah yang tertutup dan teratur adalah benda yang membuat malaikat senang. Kenapa? Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Rumah yang bersih membuat malaikat rahmat betah berkunjung. Sebaliknya, rumah yang bau, penuh sampah, dan kotor lebih disukai setan daripada malaikat. Dengan adanya tempat sampah yang rapi, kita sudah menjaga rumah dari najis, penyakit, dan hal-hal yang mengganggu kenyamanan. Malaikat menyukai lingkungan yang bersih, karena disitulah doa-doa lebih mudah dikabulkan. Bahkan Rasulullah sangat menekankan pentingnya kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, menutup rapat agar tidak mengundang serangga, serta rutin mengosongkannya. Hal kecil seperti ini bisa membawa dampak besar. Rumah yang harum, terjaga, dan bersih adalah rumah yang dicintai malaikat. Dari situlah rezeki akan lebih mudah mengalir, karena penghuninya hidup dengan penuh kesadaran akan pentingnya kebersihan. 5. Peralatan makan yang bersih. Malaikat tidak hanya memperhatikan ibadah, tetapi juga kebersihan hidup sehari-hari. Rumah yang penuh berkah adalah rumah yang peralatan makannya selalu bersih. Piring, gelas, sendok, semuanya dicuci hingga tidak berbau dan disusun rapi. Malaikat senang berada di tempat yang menjaga kebersihan makanan, sebab disitulah doa syukur setelah makan lebih tulus. Bayangkan jika peralatan makan dibiarkan kotor semalaman. Bau tak sedap muncul, serangga datang, bahkan energi rumah menjadi berat. Itu membuat malaikat enggan berlama-lama. Sebaliknya, ketika peralatan makan bersih, rumah menjadi segar dan nyaman. Keluarga pun lebih betah berkumpul, berbagi cerita, dan menumbuhkan cinta. Peralatan makan yang bersih juga tanda syukur kepada Allah. Kita menjaga nikmat makanan dengan tidak menyia-nyiakannya. Ketika nikmat itu dijaga, Allah tambahkan keberkahan dalam rezeki kita. Malaikat pembawa rezeki akan senang mencatat rumah itu sebagai rumah yang terjaga nikmatnya. 6. Lampu yang menyinari rumah. Cahaya memiliki makna yang dalam. Rumah yang terang benderang, terutama di waktu malam, lebih disukai malaikat daripada rumah yang gelap gulita. Bukan berarti boros listrik, melainkan rumah yang memiliki cahaya cukup menandakan bahwa penghuninya mencintai keteraturan dan tidak membiarkan kegelapan menguasai. Malaikat membawa keberkahan ke rumah yang bercahaya karena cahaya adalah simbol ilmu, ibadah, dan kehidupan. Rasulullah sendiri menganjurkan agar rumah tidak dibiarkan gelap total. Cahaya lampu bisa membuat suasana rumah lebih damai, anak-anak merasa aman, dan malaikat pun senang berdiam di sana. Nyalakan lampu secukupnya di waktu malam, terutama di ruang yang sering digunakan. Jangan biarkan rumah tampak suram, karena setan lebih menyukai kegelapan. Rumah yang bercahaya ibarat hati yang bersinar, karena selalu terhubung dengan Allah. Dari sanalah rezeki lebih mudah mengalir, sebab malaikat senang mendatangi rumah yang terang dengan cahaya. 7. Pintu yang ramah untuk tamu. Malaikat sangat menyukai rumah yang pintunya terbuka untuk kebaikan. Artinya, bukan selalu terbuka secara fisik, melainkan sikap pemiliknya yang ramah terhadap tamu. Pintu rumah yang ramah adalah simbol hati yang lapang. Ketika tamu datang, disambut dengan senyum dan suguhan, maka malaikat pun ikut mendoakan keberkahan. Rumah yang tertutup dari keramahan akan terasa sempit,
bukan karena ukuran, melainkan karena suasana hati penghuninya. Sebaliknya, rumah yang terbuka bagi silaturahmi akan selalu dipenuhi doa-doa kebaikan. Rasulullah bahkan mengajarkan pentingnya memuliakan tamu karena itu bagian dari iman. Malaikat pembawa rezeki senang berada di rumah yang penghuninya tidak pelit dalam berbagi. Senyum, salam, dan keramahan adalah kunci. Bahkan, dengan menyambut tamu, pintu-pintu rezeki baru sering terbuka. Maka jagalah pintu rumah kita agar selalu ramah, sebab dari situlah keberkahan akan lebih mudah datang. 8. Tempat tidur yang rapi. Tempat tidur sering dianggap hal kecil, padahal dalam Islam, kerapihan dan kebersihan tempat tidur sangat ditekankan. Rasulullah menganjurkan agar mengguncang atau merapikan tempat tidur sebelum tidur. Ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga karena malaikat menyukai kerapihan. Bayangkan jika tempat tidur berantakan, penuh debu, atau pakaian berserakan. Itu membuat rumah terasa sumpek, bahkan bisa mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Sebaliknya, tempat tidur yang rapi menghadirkan kenyamanan, ketenangan, dan membuat malaikat senang singgah untuk mendoakan penghuni rumah. Rutinlah merapikan sprei, menata bantal, dan membersihkan kasur. Dengan begitu, rumah kita akan semakin terasa seperti taman kecil yang penuh berkah. Malaikat akan betah berada di rumah yang teratur, sementara setan tidak suka dengan keteraturan. Maka, jadikan tempat tidur rapi sebagai tanda syukur dan usaha menjaga keberkahan rumah. Sahabat berkah, itulah 8 benda di rumah yang disukai malaikat pembawa rezeki. Mari kita rawat dan hadirkan benda-benda tersebut di rumah, agar hidup kita senantiasa penuh keberkahan, ketenangan, dan rezeki yang melimpah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini agar semakin banyak rumah di Indonesia yang penuh cahaya dan keberkahan.